Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi syakiran lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khususan dari sahabat Rasulullah ajma'in Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' malaikatil muqarrabin karobina kisir Mikail sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Urusan abina adam mina khawa al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urusan Nabi Wahid salam Nabi Wahid salam al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan jami' auliya ilahi ta'ala namakan masyariqil ardi wa maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min bariha ila kahfiha min tawfin ila tawfin. Khususan Sayyidina Maulana Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalan wa Sayyidina Qasim Bintul Baghdadi wa Sayyidina Abdul Hasan Izzadzali wa Sayyidina Abdul Hasan Al-Bistami wa Sayyidina Abdul Hasan Al-Bistami wa Sayyidina Abdul Kabir Sakram wa Sayyidina Abdul wa Sayyidina wa Sayyidina Abdul Syawlillahillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila hadratil rabbil alamin wa walidayna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Bayatul Khamim, Bayatul Najim, Bayatul Rijal, Bayatul Khamim, Bayatul Khususan Bayatul Karim, Bayatul Rasul, Bayatul Jalil, Bayatul Rasid al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan arwah Sulam RKRI al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cikal bakal dusun Sukabuleh min fitnillahi ta'ala Bibarokati Fatihah wa siri Fatihah wa bikaromati Fatihah Badatul Taibatun wa Rabbun Khakur al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ruhihim wa jasadihim man fi hadhil majlis. Ihdinas siratal mustaqim bisirri Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
hawa wa ma tanazala bainahuma ila yaumiddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum bisirri Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah liridailah wa bisyafa'ati rasulillah wa karomati awliya illahi hasil maqasidana bisiriha wa bibarakati Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana bil ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum al-ayat. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imanalah liman la jaro nikmah amma ba'du. Kepada para alim, para ulama yang saya hormati, kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek Pedamaran, beserta anggota staf jajaran pemerintahannya yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa beserta staf jajaran pemerintahannya yang saya hormati, dumateng para Bapak Kiai, Sahabat Nyai, para Ustaz Ustazah, takmir masjid mushola ingkang kula hormati, Maten bini sepuh, aji sepuh ingkang dipun sepuhaken teng dusun Sukabule ingkang kula hormati, dumateng sederek organisasi Ansor Banser Fatayat Muslimat ingkang kula hormati, dumateng sederek Persatuan SPSHT Dasmi TTKDH Pagar Nusa Kerasakti ingkang kula hormati, dumateng para rawuh sedaya jamaah pengaosan Selapanan Setu Pai ingkang kula hormati. Monggo sesarengan muji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa kula lan panjenengan sedaya pikantuk dinten-dinten nikmat saha rahmat sehingga saged rawuh wonten mriki majelis kanthi sesarengan ibadah li ilahi kalimatillah dikawruh ilmune Gusti Allah sing teng mriku penenten judule kita harus bisa rukun dengan tetangga, berbuat baik kali tangga. Judule niku nggih Pak Bu. Nah, muga-muga kanthi perpanggihan siang iki manah pikiran kula panjenengan sedaya pikantuk pituduh saking Gusti Allah, Allahumma, sehingga saged dandani lahir kelawan batin, amin, Allahumma. Tangga kalih sholawat salamipun Allah mugi katurtunjuk wonten kersa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan ajeng-ajeng diarep-arep pitulunge utawa syafaate wiwit donya teko akhirate. Muga-muga sing rawuh khususipun umumipun putra wayah kula panjenengan sedaya binjing pikantuk syafaat ugi diakui dados umate, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang minulya, ing mriki kawula nampi amanah mau'izatul hasanah kegandengan judul sing pun terpampang niku
kalih memperingati hari kemerdekaan. Nggih. Merdeka atau nggih? Merdeka. Salam merdeka. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Setuju nggih? Wani perang. Nah, berapa enten perang Pak kita? Lho jogo-jogo. Ya kan Pak Lurah? Apa salahnya Pak Polisi jogo? Pak Polisi itu kok nek maling nih gini? Ya ada kan jogo-jogo Pak Polisi, ya Pak Camat. Nah gitu loh. Kita pertahankan bumi Nusantara. Jangan sampai mudah diobok-obok oleh orang yang tak bertanggung jawab. Nggih. Niku dieling-eling. Eleke wong Jawa, eleke Indonesia, rusak Indonesia, penak disogok duit. Niki Pak rusake. Sapa wae kok milik duit, dimingi-mingi duit, akan hancur tumbuh depan masa depan kita. Maka kita jangan mudah tersogok duit. Nah, hukum yang tidak bisa disogok, hukum sehingga kena diobok-obok, hukume Gusti. Kula niku nek perang ora wedi, jujur mawon Pak Camat, jujur Pak Kapolsek, enggak takut. Karena Indonesia merdeka bukan dari warisan dari penjajah Jepang, Belanda, Inggris, Cina, Portugal, akan tetapi tumpah darah para kiai, para santri-santri, anak-anak emas pemuda bangsa Indonesia. Mula sakniki nek kula jenengan arep dijajah kudu pasang kuda-kuda. Setuju? Jaga persatuan dan kesatuan, jaga keutuhan, jaga kerukunan. Mudahnya dikompak-kabik, mudahnya bangsa Indonesia diobrak-abrik karena saling menyalahkan satu di antara yang lain. Maka saya sampaikan sesuai judulnya, memperingati kemerdekaan Indonesia, gitu. Yang ke-80 tahun, 80 tahun ngrasake penak. Kula jenengan wis merdeka, ora tau angkat senjata, ora tau krungu enek bedil muni, ya toh? Padahal bedil muni mek salah sasaran. Bedil muni goleki pelaku kejahatan, iki bener. Kelingono 80 tahun ke belakang ke sana. Ayo kita flashback Pak, mikir sejarah biyen. Ngono lho. Sejarah tidak seberapa mengakui kalau pejuang-pejuang Indonesia itu 90% perannya para kiai dan para santri. Maka seorang kiai, seorang santri jangan pernah takut mati. Ais kariman, aumut syahidan, lebih baik mati syahid daripada kita hidup menjadi antek-antek orang Belanda. Na'udzubillah min. Ini hidup harus bahagia Pak. No, rasa wedi-wedi besok mati, saiki mati, saiki arep mati ninggalnya apa? Gitu. Paling sing wedi-wedi mati wong sugih-sugih. Harus sing bojone ayu-ayu. Nek sing bojone elek ra tek wedi mati. Nggih mboten. Wong melarat ora wedi mati. Ora wedi, Pak. Makane wong melarat iki kadang-kadang ngawur imane ra kuat. Ngono, ngawur apa? Nyolong. Nyolong, Pak. Makanya merdeka, ngono, enek puisi tuh Pak Tuhan, Pak Kapolsek. Merdeka berarti harus, ayo bareng-bareng cangkeme duneke. Dulu niku Pak Camat, saya itu nggak bisa omong halus. Aslinya orang Jawa, asli orang Jawa, kelainan Labuan Maringgai, Kecamatan Labuan Maringgai Pak saya, turunan orang Jawa. Tapi lu ngomong halus ora kayak iso gede ning Lampung. Nggih. Ayo dibatekne diangen-angen. Merdeka berarti nah, gatekno bukan untuk pribadi atau ya toh? Bukan untuk pribadi, Pak. Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bumi, air, tanah ini milik negara, ya Pak Camat ya, diolah oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, ya Pak Camat ya, ya Pak Polisi. Buka, loh Pak Yai bisa, dulu saya dulu sekolah loh, saya itu dulu sekolah, maka GBHN dulu dipelajari sama saya zaman sekolah tahun 90-an Pak Camat.
Pak Polisi, Pak Kepala Desa, entah kalau sekarang. Nah sekarang kita Pancasila, harga mati, azasnya Indonesia Pancasila. Bendera yang dipasang sangsaka merah putih, ya. Maka dikatakan ibu bumi pertiwi. Ini kok busol budaya Jawa Pak. Kalau Pak Camat nggak tahu budaya Jawa. Wong kita, wong ayu aku nggak tahu. Orang Jawa itu simbol Pak merah putih. Mula wong Jawa nalika nglairne jenenge Brokoan mesti ngeneke jenang abang karo jenang. Nah, ngono Pak wong Jawa. Maka bendera itu sangsaka merah putih, merah karo putih. Aja mbok ganti-ganti. Ngono lho. Ngedekne niku ngibarne niku akeh rondo-rondo biyen. Akeh yatim piatu zaman semonten. Lah saiki garek isi kemerdekaan, ayo sing rukun karo sebangsa-bangsane Indo. Hubul watan minal. Jangan lho. Cinta tanah air sebagian dari iman. Artinya apa? Tanah air ini bukan warisan dari penjajah, akan tetapi penuh tumpah darah. Berhubung biyen sing jajah kuwi non muslim, maka punya hujah seorang kiai jihad fi sabilillah. Sejarah buka Imam Bonjol kiai, Diponegoro kiai, Tetunggu Bapak kuwi Hasanuddin kiai, gitu. Cuk Nadib Islam Muslim, kiai Pak Bunyai 90% bahkan saya 100%, hampir 100% gerakan kiai santri itu wali jihad. Kata Banser Ansor niku walaupun renek gaji niku sing semangat Mas dulur-dulur ku kabeh sing gaji awake Gusti Allah. Kiai kok renek gaji Pak. Ya Pak Tamat, fasilitas enggak dapat. Ya toh? Gaji enggak dapat, tapi yang gaji Allah. Maka seorang kiai, seorang ansor, seorang banser, seorang ustadz kerja keras mencari ridhonya Allah. Yang kita tempati bumi-buminya Allah. Ini milik Allah dan kita numpang di bumi Allah. Giling-gilingan wong nunut kok kemlelet. Kira-kira pilih pikiran. Sing dinunuti kayane nesu Pak Lurah. Ya Pak Polisi ya. Kita ini nunut. Jangan sampai sombong. Sampai harap makan pengajian nunut kancamu. Yo aku numpak motormu ya awakku lara kabeh. Berasa goteng jengkel nyeblok nih. Tuku bensin ora, melok ngangsuri motor ora, gitu deh. Cangkeme malah cerewet. Nah niki, mula-mula jenengan sedaya nunut ing bumine Gusti. Ayo kita angen-angen. Dimasuk ning rasa, dimasuk ning rasane awake dhewe dalam hati. Dalam ayat kursi diterangkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu itu milik Allah, ma perkara yang ada fis samawati di dalam kolong langit ini, wal ardi dan di dalam bumi. Ini semua milik Allah. Kita itu nunut. Mosok lali nalika salat. Ayo giling-giling, bacaan sholat ada doa takbiratul ihram ya. Di situ ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita terjemahkan, sesungguhnya sholat saya, inna sholati wa nusuki, dan sesungguhnya ibadah saya, seluruhnya ibadah. Wa mahyaya, sesungguhnya hidup saya, wa mamati, dan sesungguhnya mati saya, itu lillah, milik Allah. Hidup dan mati semua yang ada milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya apa? Ingat Pak, kalau kita mau sombong, yang kita sombongkan nopo bu. Nah ini loh konsep resep meniso berbuat baik dengan tetangga, meniso rukun karo tangga niku wonten niku. Kita ndak duwe apa-apa. Dulur dedek ku ya tanggamu. Masa sampai dulur wadon yang delok kerokan dadak ning kayu agung kono. Ya ta? Ora yo modal dhisik ning dalan. Lah nek yo kerokane endi gone bodheku kayu agung bong ora tekan gen. Boten-boten. Dulur dedek kuwi tangga.
Kulo ini atur dinen. Prinsip saya Pak Camat, saya itu dengan tetangga baik, entah itu muslim, entah non muslim, entah sholat, entah enggak, yang penting saya berbuat baik dengan tetangga. Kawinan karena tangga kuwi aja mbok sampang, aja mbok kandang ngibadahi, aja mbok sawan sugih marane nggih. Kecilik di tangga sing sregep kon ewang-ewang iki dudu tangga sing sugih. Yo sing kere-kere yo sing sregep ngeroki matek dhisik ning kuburan sing duduk dudu wong sing sugih-sugih. Sing kere iki makanya dua tangga kiri aja mbok ece ya yu. Nek duwe tangga sugih aja mbok hitung tuyule ya yu. Tangga kiri diece, tangga sugih dihitung Pak tuyule pira, kesugihane golek nendi. Ngono kuwi kok wong saiki. Ngono. Makanya tangga sing gak duwe pi ana, niku asetmu, kek ana beras. Lah wong Indonesia ki eleke niku Pak Camat jeleknya milik bantuan. Saya nggak suka Pak Camat dibantu, benar. Saya nggak milik dibantu. Dari rumah saya nipah sampai sekarang saya nggak mau. Gak, karena wong nek ngarep-ngarep bantuan daftar melarat dulur-dulur. Nanti mau daftar melarat. Naudzubillah nih. Saya itu nggak sepakat Pak ada bantuan-bantuan. Jujur, aspirasi saya nggak sepakat. Karena memanjakan rakyat, banyak lahan yang kosong, banyak lahan tidur, aturan untuk bangun jalan malah buk pangan tok dadi taek. Ya ora? Ya Pak Camat ya. Gitu lah. Lah ujung-ujungnya negara kok utangnya akeh, awakmu nesu, rasa sadar duit dikene awakmu mbok tampani nek gur dadi telek. Udah goblok-goblok. Zaman dulu nggak ada Pak Camat. Zaman saya sekolah nggak ada bantuan-bantuan, nggak ada yang stunting, nggak ada yang kurangan gizi. Makan tiwul lemu-lemu nek lo sehat panjang umur saiki. Iya, ora enek. Mboten enten lho Pak, tenang. Sekarang dimanja rakyat Indonesia. Baru ada bantuan di transmigrasi Lampung itu Pak, WFP tahun 93. Program WFP zaman Pak Harto itu baru ada. Kami kan keren Pak, dari Gunung Balang Lampung Timur keren. Maka jenengan ojo seneng dibantu, ojo seneng le ora oleh bantuan nesu-nesu ya. Berarti kalau pemerintah didaftarne sugih Allahumma lo malah usul ngamuk-ngamuk pacet terus gak tek gelem bayar, gotong royong wegah lu rakyat opo terus semua ojo lu kuwi demi kebersihan lingkungan ya toh. Gotong royong itu dari dulu Pak, dari zaman kerajaan. Maka kita susun persatuan dan kesatuan Republik Indo. Gemarlah bergotong kan amanah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan ayo Pancasila diamali. Coba simbol toh. Loh, itu kan bukan agama loh. Iya sampai gue. Ketuhanan yang Maha Esa ini sila pertama. Maka Pancasila, Panca itu 5, sila itu punya akar mula, punya cabang 5. Sila ketuhanan yang maha, Qul huwallahu. Mula kula jenengan lek duwe Gusti Allah aja mbok ragokne. Imanmu sing kuat, Islammu yang kuat, ketuhanan yang kuat. Jangan sampai kau duakan Tuhanmu itu. Ngono lah Islam saiki gawat. Gak. Lah aku lek ora nandur karet malah kemarau ini rasanya ya modern. Uripe karo karet. Ya, paham? Tanpa disadari keimanan kita sudah kepleset Pak. Itu musyrik khafi Pak Camat kalau bahasa kitab Imam Ghazali. Musyrik khafi yang menyekutukan Allah dengan rahasia, dengan perkara yang samar tanpa disadari oleh manusia. Kita hidup ini yang hidupkan karet, salah. Yang hidupkan kita sawit, salah. Yang menghidupkan kita pesawat, salah.
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, dipaskan, diluruskan gitu loh. Mula kula jenengan sedaya ayo diamalne sila sampai 5 sila kula ngamalne. Maka bangsa Indonesia harus berketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, punya rasa manusia, kegotong royongan, beradab, punya tata krama, punya sopan santun. Jangan ngadika, ngadiko, ngadiguno. Jangan pimpinan terus memanfaatkan kekuasaan. Gitu. Kalau pimpinan umat ini kiai, Pak. Kiai kalau sampai kiai udah bergerak, bahaya. Bahaya. Kemarin tahun sekian, Pak, Bapak utusan dari Bapak Tito pernah ke pondok pesantren dari Mabes Polri. Beliau mengatakan, "Yi, kami mohon." Waktu itu rame-ramenya yang berjalan bentrok antara suku dan agama. Pokoknya udah lama itu ke rumah, ke pondok sana, ke Lampung. Kiai ikut andil meredakan kebentrokan antara suku dan agama. Kata beliau yang datang, karena seorang kiai punya peran, beliau punya masa, punya umat, punya masyarakat. Gitu kan? Siap dan gak usah khawatir. Kulo ngoten, kiai ikut andil menjaga keutuhan NKRI. Karena merah putih harga mati, NKRI harga mati. Siapa yang menentang kita peranggan, gak usah khawatir. Saya gitu, Pak. 7 santri semua ada 1000. Saya kerahkan ikut andil menjaga keutuhan NKRI. Karena kita nggak mau hasil warisan dari sesepuh leluhur kita ini diobok-obok dengan orang yang tak bertanggung jawab. Maka di masyarakat mana-mana tiap malam Jumat istighosah baca surat Yasin, gitu. Ini sebagai tameng benteng untuk mengendalikan malapetaka yang akan berada di bumi NKRI, termasuk sing aman teko balak, aman teko masalah di namung Indonesia, Pak, sak dunya. Karena yasinan masih berlaku, istighosah masih berjalan. Kalau sampai itu di stop, bahaya Pak Polisi, bahaya Pak. Karena menjelang kemerdekaan para santri, para kiai, para ustadz selalu mengadakan istighosah, selalu mengadakan yasinan, selalu mengadakan jamaah berdoa bersama-sama. Secara logika tidak mungkin Indonesia itu akan menang, tidak mungkin Indonesia itu merdeka. Senjatanya kurang, bambu runcing, gitu kan? Saya kita takon, coro enek tentara, coro enek Pak Polisi wani perang go bambu runcing ngendi saiki? Tapi santri, ansor, banser, ini siapa? Karena perintah kiai dengan takbir Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maju perang. Gak masuk akal. Maka tertera dalam undang-undang atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Gitu kan? Buka Undang-Undang Dasar 45. Ada di situ, Pak. Karena kemerdekaan ini Allah ikut andil dengan doanya rakyat Indonesia yang tertindas 33 setengah abad, ya benar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan didukung oleh keinginan yang luhur, dukungan luhur, semangat jihad, semangat berjuang, semangat menjaga keutuhan NKRI. Merdekalah Indonesia 17 Agustus 1945. 80 tahun sampai sekarang. Kudune kula jenengan garek ngisi kemerdekaan nih. Kuatkan ibadah, kuatkan bekerja, nggih. Jangan ibadah tok lambene luwe cangkeme. Nggih mboten. Karena ora enek wong ibadah niku wareg. Ora wareg ibadah tok. Tidak kenyang Pak Camat, kita akan beribadah aja, gak kenyang. Kenyangnya harus makan, nggih. Beribadah tok golek duit wiritan tok kok bondone ceblok ora mungkin. Paling sing ceblok gethenge disoblok bojomu. Ngamuk wong berwiritan tok nduk kamar. Anake apa wareg tukokne wiritan,
anaknya apa arep sepatuan wiritan, anaknya apa arep seragam wiritan. Nggih mboten? Ibadah itu untuk kebutuhan rohani, ketenangan jiwa, Pak. Paham ini dipaham? Mau disampaikan Pak Lurah balik kudu oleh-oleh. Iki kakek oleh-oleh. Lek pengen sugih megaya sing pateng. Aja lumuh. Kelingan nyanyian Indonesia Raya. Sibuk nyanyi tiap buka acara sing sekolah-sekolah. Setiap muslimatan pengajian nang diri dinyanyi nih. Tapi kan enggak diangen-angen Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek. Ini kesalahannya. Enggak mungkin akan jadi ilmu. Cuma jadi hiburan nada dan lagu. Ya toh? Maka kita angen-angen, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kita bangun jiwa kita, terutama jiwa Pak, bukan badan. Karena kalau jiwa kita mentalnya mental lemah, maka jadi pejabat akan sering korupsi. Jadi ketua jamaah, duit jamaah. Jadi kiai muntal duit santri. Iki loh, mentalnya mental lemah. Maka di situ tertera, bangunlah jiwanya, kejiwaan kita, batiniah kita, nurani kita yang kita bangun. Bukan di badan kita yang dulu kita bangun. Paham ya? Ayo dibangun, saya itu membangun jiwa saya dulu Pak. Karena kesuksesan itu didasari dari jiwa kita masing-masing. Banyak orang sukses di mata masyarakat, tapi dalam jiwa pribadinya, dalam jiwa kekeluargaannya, dia selalu penuh masalah. Enten boten? Itu Pak Camat, Pak Kapolsek. Maka kita bangun jiwa kita terapkan. Bangunlah jiwanya, kan itu loh. Ayo bangunlah, bangunlah untuk Indonesia Raya. Betul dong? Indonesia Raya merdeka, merdeka negeriku. Ya, cinta kok malah do males-males. Orang oleh bantuan Pak Lurah sing diucek-ucek melaso karo Pak Lurah. Lho kuwi lho programe Lurah biyen, bari basane ngoten lho Pak Lurah. Enggak usah ngono Pak Lurah, ora usah cilik asik. Kuwi nek nek lampu ki yo ngono. Makanya ayah heran kalau urusan gak oleh bantuan, enek bantuan dong aku marah kabeh. Mana lah ya? Programnya menyusulkan dari pusat. Nah, nek pengen sugih pusat terdekono. Nah, maka banyak tulisan di kaos dekengane pusat, ya toh, dukungane pusat, ning bol mobil biasa dukungane pusat. Makanya golek pusat. Dalam Quran tertera Malikin Nas, rajanya manusia, raja diraja, maharaja yang punya gelar Allah Subhanahu. Maka di sila pertama berketuhananlah yang kuat. Jangan kamu duakan Allah. Cara bahasa ilmu masyarakat, rumah tangga, percintaan, selingkuh Pak. Ibu-ibu ini yang ikhlas diselingkuhi ngacung Bu. Tak ingin tahu orangnya saya Pak Dapat. Bapak-bapak ini yang ikhlas diselingkuhi istrinya ngacung. Nah, Allah pun gak mau disekutukan. Bahasa percintaan selingkuh. Maka tetap kul huwallahu. Katakan Muhammad bahwa Allah itu satu. Tidak ada duanya, tidak ada tiga atau empat bahkan lima. Allahu somad. Allah itu yang semua makhluk selalu minta hanya kepada Allah. Baik itu jin, baik itu setan, baik itu iblis, baik jamaah pergenderuwoan, perjemitan, mintanya kepada Allah Subhanahu. Karena punya gelar Allahu Somad. Lam yalid wa lam yulad. Beliau tidak beranak dan tidak ada yang memberanakan. Jadi randuwe mbok, randuwe pak. Paham?
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai dengan Allah. Suatu pun apapun yang kau lihat, apapun yang kau rasakan, apapun yang menjadi angan-anganmu, gak ada yang menyamai Allah. Dan Allah punya gelar innallaha ala kulli syai'in, Allah maha kuasa segala-galanya. Jangan kamu punya jabatan seorang kiai sembrono kepada umat, kepada masyarakat, kepada santri. Di atasmu masih ada yang lebih berkuasa. Jangan sembrono kamu dari pejabat, di atasmu ada pejabat yang lebih tinggi daripada engkau. Jabatan dunia gak ada artinya menurut Allah Subhanahu. Baik itu seorang kiai, gak ada artinya seorang kiai menurut Allah. Kalau kiainya pecicilan, amit sewu nih, itu bukan kiai pecicilan. Loh kata saya, Bu, kan gak level ya seorang kiai kok pecicilan ya. Betul. Tapi jangan pernah memandang seorang kiai casingnya boleh jelek, tapi jangan salah-salah kalau mereka itu selalu beribadah yang kuat mengingat Allah. Kadang kiai ini kubuke mawon suluh-suluh Pak, ya sarunge bolong-bolong sebab merokok lintingan. Nggih bener. Tapi aja mbok sepelek nih. Kuwi penting diuri-uri, walaupun ra oleh gaji. Itu diuri-uri, Pak. Diuri-uri. Lho kuwi lho sing termasuk dadi tolak balak. Mana? Maka Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya pedoman. Kalau cocok kita pakai Pak Damat. Kalau nggak cocok ya monggo, ini hak asasi masing-masing. Apapun merek Anda, siapapun Anda, apapun titel Anda, baik di dunia punya merek seorang kiai, baik di dunia punya merek seorang ustadz, baik di dunia punya merek seorang habib, baik di dunia punya merek seorang wali, tetapi ingat, kalau Anda perbuatannya nyimpang tatanan Rasulullah, tidak akan selamat dunia sampai akhirat. Maka Rasulullah pernah menegaskan dalam sebuah hadis, sebaik-baik manusia khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia itu yang mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai tata krama sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melarat paham? Iki enten wong melarat mboten. Oke, wong ora oleh bantuane do nesu. Gak apa-apa melarat, sing penting duwe tata tetep koncone. Oh. Nah, kemanusiaannya yang bagus, sosialisasi manusia. Jangan pilih-pilih. Kula niku mboten pilih-pilih, Pak. Karena saya akan meniru Rasulullah semampunya Pak Damat. Karena beliaulah jadi cerminan manusia, beliaulah menjadi contoh manusia, beliaulah yang menjadi suri tauladan manusia. Dan yang bisa kita baca adalah Al-Quranul Karim. Itu adalah konsep resep untuk membenahi manusia. Karena manusia ini made in Allah, paham? Diciptakan penciptanya Allah Subhanahu. Ini kok gagasan kita pikir bareng-bareng. Kalau motor itu keluaran Jepang, positif buku panduan servis dari Jepang, ya loh. Jepang, Pak. Kita itu keluaran dari Allah Subhanahu. Untuk servisnya diturunkanlah kitab suci Al-Quranul Karim. Banyak yang usul, loh saya nggak bisa baca Quran Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Quran Pak Kiai. Kalau mau dijawab Pak Ustadz Pak Kiai yang kasar kan salah lo, ya dong? Bukan salah gua dong, karena kamu nggak mau belajar. Ini bukan jawaban bijaksana Pak, ini jawaban yang memojokkan, mematahkan, mematikan kawan. Ya, Allah cerdas, Allah maha tahu.
nanti hambaku semuka bumi ini nggak semuanya bisa baca Quran. Dulur Sukabumi ini cara golek wong iso maca Quran enek 50% boten Pak Lurah. Ada nggak Pak Lurah kira-kira? Hah? Ada ya? Alhamdulillah. Tapi nggak semua tahu loh arahnya bacaan Quran itu. Ya. Lah cara-cara gak roh arahe piye mau jadi nasihat? Paham nggak? Gimana mau nasihati diri kita? Kalau pahala tetap dapat pahala Pak, orang baca Quran itu dapat pahala. HP aja yang diputar Quran malam-malam itu dapat pahala. Nanti yang masuk surga HP-nya kok uangnya kecer neraka. Oh iya Pak Yai, itu kan kira-kira lah, kan saya kira-kira urusan nanti. Ya. Kalau orang baca Quran itu tetap dapat pahala. Tapi alangkah baiknya orang itu tahu arahnya. Jadi istilah kita semua menyiram pas air ke dalam tanah yang gembur. Itu bagaikan orang membaca Quran yang tahu arahnya. Jadi ada muasarohnya, ada manfaatnya, khususnya bagi yang membaca. Tapi 90% jarang Pak. Saya aja baca Quran itu kalau nggak ada terjemahnya ya susah kok Pak. Di pesantren itu ada namanya kitab tafsir Jalalain. Nah itu karena arti bahasa Quran itu kalau dengan bahasa Arab umumnya kadang-kadang bersimpangan jauh. Di Quran ada kalimat yadullahi fawqa aydihim. Ini kalau diartikan tangan, tangannya Allah di atas tangannya para kaum. Berapa gede tangan Allah, jajal bayangno. Nah maka pengertian dari Quran secara ulama ahli sunnah wal jamaah itu seperti perlu apa itu wong Jawa akeh sanepan Pak. Kalau bahasa pesantren namanya majas. Itu perlu belajar kalau ada anak-anak santri diteruskan ngajinya sampai kitab Mantek dan Jawahirul Maknun. Itu harus paham di situ. Karena kalau Quran itu diartikan secara lafaz banyak yang perselisihannya, banyak yang salah, ya. Dan makanya kita semua harus teliti, itu ngaji yang tenanan. Jangan kecil hati menjadi santri yang semangat, itu loh. Jadi ustadz yang semangat, kerja yang semangat, jadi kiai kerja yang semangat. Jangan sampai kiai guru seorang sarungan tok. Maka serba keliling Pak, sholawat amal jariah, jam rolas 1 jam hampir Pak. Itu ya, ini saya teruskan. Jangan sampai kita jadi kiai ngabur, bersila-sila seorang sarungan ujung-ujungnya ngapusi uang ke Pak Polisi. Pak Polisi apa wewenang menangkap kiai? Gak ada, karena dapat surat perintah meresahkan masyarakat. Ya Pak Polisi ya, gak ada undang-undangnya polisi nangkap kiai Pak. Gak ada, gak ada. Itu utusan langsung dari MUI. Karena seorang kiai yang berperan penuh MUI, Majelis Ulama Indonesia, gitu loh. Nah, maka kita yang menjadi peran pegawai akhirat, pegawainya Allah harus tenanan, berjuang tenanan, megayo tenanan, nggak usah gengsi, mereki gak mareki, paham ya? Ya, merek kuwi ora mareki. Kula niku diceluk kiai ora gengsi Pak. Di Mesuji Lampung setahun yang lalu saya itu bikin areng kayu karet. Iya Pak Yai kok ngareng. Aku nyauri lah nang atiku. Lah lek ora megahi ora badok aku. Iya bener. Dene di sawang wong ketok ino gak masalah. Gak masalah. Dogo elek gak apa-apa. Sing penting jero penuh intan dan mutiara. Allahumma timbangane dioba diceluk sawang apik drone rawat sampean roh sampean tau roh dodong wong kene enek sing mangan dodong sak isine
ora doyan. Tapi nek buah anggur ngerti. Enek wong mangan anggur sak isine sak kulite to? Enek. Aku nek mangan ora tau tak buah karena tuku sak kulite barang anggur kuwi. Paham nggih? Mula dadi buah-buahan kaya anggur, aja kaya godhong. Wong ketok muwening-wening kaya Islam iya ngono ora mesti teko omah karo bojone alus. Iya tak tenan. Ora mesti karo tanggane ya rukun, nggih mboten? Terus cara tanggamu enggak mbok rukuni salah apa? Ayo kita berbuat baik, hubungan yang baik dengan tetangga. Karena siapapun Anda, walaupun sampai keyakinannya genep sebulan, jamaahmu genep 5 rakaat sebulan, kowe kojak kaji ping 50 jaran, nilai karo tanggamu ra iso rukun, percuma iman Islammu gak sempurna. Na'udzubillah min. Maka Islam sejak zaman Rasulullah tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Yang dipandang satu, hati manusia. Yang kedua, tingkah laku menung. Tertera dalam hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Perahu toh? Di bahasa Arab masalah itu wong Sumatera, wong Jawa, wong Indonesia, gayane lho ke Arab-Araban. Kalau ke Arab gak sah, jadi sopo. Aku ini dungo Jawa Pak Camat, Pak Polisi. Kalau Pak Camat, monggo bahasa kayu aku gak masalah. Bahasa Mesuki gak masalah. Sing suduk bahasa suduk gak masalah. Bahasa Batak gak masalah. Bahasa Lampung gak masalah. Yang gak boleh satu diganti bahasa, hanya bacaan sholat. Paham? Kalau bacaan sholat pakai bahasa daerah, rame dalam masjid sholatnya. Iya bener. Yo tunggu petik bahasanya dewi karena mudeng. Kalau bahasa Arab gak mudeng Pak. Kalau dia ini dungo bahasa Arab sampai dia kok mudeng karepe. Gak mudeng. Kalau bahasa daerah masing-masing boleh. Malah kula niku Mbah Wali ini marahi kula, Gusti iki duwitin tek. Iya tuh. Sallallahu Muhammad Abdul Alamin. Terus gak ada guru ngoten. Iya Pak Wali. Guru saya tidak ada yang susah-susah ngajarin saya. Apa kowe butuh karo Gusti ngomong rasa mulai ngono kuwi ya. Ajokno proposalmu. Proposalnya dijokne terus to nggih. Sedina sewengi 5 wektu ngejokne. Durung tambah rawatin nawafil gitu. Rawatin apa salat rawatin? Ba'diyah qobliyah, baik zuhur ataupun maghrib nggih. Zuhur enek ba'diyah, enek qobliyah, ngasar enek gur qobliyah, maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah, isya ada qobliyah, ada ba'diyah, subuh adanya qobliyah. Ya enek sholat ba'diyah subuh. Santri anyaran sholatnya enek ba'diyah subuh. Mereka ditompo calon moro tubuh. Itu namanya rawatib. Nawafil, tambah sholat duha, tambah sholat hajat, tambah sholat tahajud. Ini namanya sunawafil, sunnah. Mudeng bener. Wong Islam pakai mudeng Islami. Iya, bacaannya Islami, gaya jalannya Islami. Ini kesandung astagfirullahaladzim. Raro utang minyak botol ini lo kebayang. Uraya keranjingan Pak. Lah gitu. Mula kula jenengan sedaya monggo sing tenanan. Gitu loh. Islami, maka Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Anda ke Islam keseluruhannya. Jangan masuk separuh-separuh. Corot di rumah sampean ada tamu orangnya masuk separuh itu kayak mana? Assalamualaikum liwat tedilo ndak sikok. Delalah neng
nengok awon. Diwangi sik goreng-goreng, ora samplung serok raine. Ya Pak ya. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah Islam keseluruhannya, baik lahir maupun batin. Jangan Islam secara lahiriah netok. Jobone Islam yang jadi kuburan, yang jadi kudungan. Loh ibu-ibu ini deres kudungan, bukan karena sani wedi panas, wedi gosong. Ini Pak, secara syar'inya dohir dan batin. Masuk Islam seluruh, jangan separuh-separuh, gak penak. Paruh-paruh gak penak, setengah-setengah gue gak penak. Ojo, kabeh. Lah itu separuh saya ini nyicil ada pengajian udah setok. Kalau udah setok yuk, aku bar pengajian tak terusnya separuh teh. Bener-bener. Ini Quran. Ayo kita praktekkan, kita orang muslim. Yang muslim dipraktekkan secara muslimnya dengan buku panduannya kitab suci Al-Quran, dengan acuan manusia yang jadi suri teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kita orang sebagai bangsa negara Republik Indonesia punya fondasi, punya azas Pancasila, kita amalkan Pancasila. Jangan untuk merek kok, lah bukan merek. Lah ini lo sekolahnya udah dhuwur Pak, nggak dhuwur-dhuwur, aku kan sekolah dhuwur jadi ceblok. Yang penting saya bisa apa-apa, ya itu Pak. Titel bagi saya nggak jadi masalah, ya Pak, nggak jadi masalah memang. Mula wong Jawa duwe prinsip dulur-dulur kabeh. Engko Pak Camat tak jemahne bahasa Indonesia, tenang aja Pak Camat. Saya bukan orang egois. Ora usah melek dadi apa-apa. Sing penting iso ngopo. Dipaham wong Jawa. Rasa milih awakmu dadi apa-apa, sing penting iso ngopo. Ini prinsip orang Jawa. Bahasa nasionalnya kita nggak usah milih ingin jadi apa-apa Pak Polisi. Nggak usah. Yang penting kita bisa ngapa-ngapa. Mau beli mobil bisa, beli pesawat bisa. Itu loh. Ya. Tiba kita jadi apa-apa, ini lolok, hidup gak tenang, tidur gak nyaman, ada kendaraan lutut kita was-was, jangan-jangan KPK, jangan-jangan polisi, loh, cemas, mana bahagianya? Gak ada, dia mending blek kamu resep, ludak-ludak, ala saya apa-apa, tolong-tolongan maling tengok. Ya kan? Gak usah menghujat tetangga, gak usah menghujat pejabat, gak ada gunanya. Sekarang medsos coba, kalau saya jadi jabatan saya tangkap orang-orang yang main medsos. Iya Pak Camat bener. Sekarang pejabat negara ini diinjak-injak lewat medsos. Saya melihat itu jengkel sendiri. Gak ada yang mau mengibarkan merah putih. Kalau saya dari pejabat, saya serang itu Pak. Saya serang. Kalau dibiarkan akan merambat, NKRI akan berkotak-kotak, NKRI nggak menjadi utuh persatuannya. Sejarah masa lampau telah terjadi. Nusantara, Brunei milik Nusantara, Malaysia milik Indonesia, Singapura milik Indonesia, Timur yang dulu kan milik Indonesia, lepas dari Indonesia. Ya toh? Lepas dari Indonesia. Kalau saya jadi pejabat, positif saya tegakkan, positif saya kukuhkan. Tolong yang menjadi pejabat pemerintah, kita pertahankan Pancasila, kita amalkan norma-norma Pancasila. Jangan sembrono, kutitipkan bangsa ini kepadamu, kata Pak Karno. Jangan sembrono, seluruh kerajaan orangnya sampai sekarang gak mati Pak. Beliau pindah alam, karena beliau berpegang teguh. Orang mati itu bagi orang-orang yang gak tahu. An-nasu, manusia itu semuanya pindah tempat, dari tempat yang hina menuju tempat yang kekekalan, yang makmur, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah banyak manusia-manusia yang aneh-aneh. Banyak Pak, di Lampung udah banyak Pak yang aneh-aneh. Assalamualaikum, medayo, mau minta minum teh Pak Bu, dikasih Pak, dengan salam baik.
dikasih minum. Assalamualaikum, permisi Pak Bu, udah hilang. Ya udah aneh-aneh sekarang. Maka kita harus hati-hati. Boleh dengan aneh-aneh, tapi yang bagus ya. Aneh-aneh yang bagus, contohnya do turu selalu munajat sholat tahajud, minta pengayoman Allah, minta keamanan dari Allah, minta perlindungan dari Allah. Jangan aneh-aneh yang nggak bagus. Maka pepatah Arab, hul zam-zam tukraf. Pepatah Arab, kalau kamu ini kondang, jangan bikin aneh-aneh. Apa? Kencingi sumur zam-zam, engkau akan kondang. Ini bahasa air Arab tapi. Namun ini syair Arab. Suruh mencingi air sumur zam-zam, konmuyui, mesti kondang, tapi kondang elek. Kondang elek. Delok longai, waras ora, sumur zam-zam diuyui, mesti ngono. Ya, makanya bikin yang aneh-aneh tapi sesuai dengan norma-norma agama. Ya, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya mendapat hidayah dari Allah. Allahumma amin. Mengenaskan sekarang Pak. Kalau melihat medsos mengenaskan. Gitu loh, ya Pak. Mengenaskan. Saya itu yang rakyat kecil dengan santri, pokoknya santri siapkan mental untuk menghadapi 2030, 2035 sampai 2060. Ya ada yang tanya, apa nyampe Mbah Yai? Ya diolor aku. Lalu masa depan ini di tangan kula jenengan kabeh, ya toh. Kemerdekaan tinggal mengisi kula jenengan sedaya. Iman dikuat nih, Islamnya ya kuat, gitu loh. Kuat nih kabeh. Mulane megahe sing pateng ibadah sing apa meneh kiai, amit sewu. Kiai iki lek melarat dinyek wong. Ya, dinyek wong. Makane megawe sing pateng. Kiai wong merek. Sing penting tumindak apik. Sebab ning Quran ora termasuk kiai iki mlebu swarga, ora enek ayate. Ora enek ayat hadis yang enggak ada, Pak. Selama saya membaca kitab hadis dari 2003 sampai sekarang, saya di pesantren 93 sampai sekarang belum pernah menabrak keterangan Quran baik hadis bahasa kata-kata kiai jaminan surga, nggak ada. Paham ya? Nggak ada. Yang menjadi jaminan surganya Allah orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang baik tingkah lakunya. Maka dengan tetangga berbuat baik. Nggih, tonggo. Ora usah nyawang salate ramate. Oh, coba sama. Aku lek wong ora salat ya ora tak gedhi. Karena lek jak gerakan gelis dhisik dhewe. Nek rewang ora gampang balikan. Jadi itu bukannya saya mendukung orang yang nggak sholat, enggak, artinya kan dibutuhkan juga orang-orang kayak gitu. Ya Pak Dawat ya. Ya karena beliau itu belum dapat hidayah, daripada kontras tetangga, monggo-monggo lah, lu gua ini urusan ibadah. Yang penting manusia yang hablum minan nas yang bagus. Setuju? Aja kok itu. Lah sing ke salate rutinnya ketok ae salat ngawur ya. Ditekone setengah telu. Jam 4 ini balik yuk, tak balik dhisik. Lah nopo? Ngasara. Lha rewang lho kura yo teko duk endang-endang balik terus ngasaran. Nggih mboten. Kuwi lho salate yo mesti kusuk. Allahu Akbar. Nesoni bojone. Jane ora mikir, mama ibu tak buta, bapak ibu tak buta. Ket mau rewang gendho bos ora balik-balik. Dadi nek salat karo nesoni, Bu. Itu maka pelajaran orang Jawa Pak Camat, ojo dumeh. Ojo dumeh apa bahasa nasional Pak? Apa sih? Ya jangan sombong, jangan menyepelekan orang lain. Karena 1000 jalan untuk menuju Roma. Gitu loh. 1000 jalan. Kadang ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Sholat kita kadang nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Sholat karone. Terus sholat karone boleh ganjaran. Padahal yang sholat kan lillahi ta'ala. Apa niatnya? Mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati,
jam 12 seberapa. Aku tau ngelih Pak. Aku bar mangan tak waregi mau iki mesti rada awan. Di omah aku urung sarapan. Jam 5 dibuka bojoku, Mas tangi ngajine adoh, ke adus. Waduh lho Dik, tak jikukne banyu panas wis sayange bojo sitok yang ini. Pak Taman ya gitu. Kalau dingin, istrinya ya kayak gitu. Bojomu ibu anak nih yuk. Bubal apa? Sing sayang karo sing lanang iki. Sing sayang diwet-wet kadudai sensus dunia ya. Sensus penduduk dunia sekarang ini 1:10. Udah kurang lebih, nggak percaya sensus sendiri. Jadi wong wedok 10, wong lanang bandingannya siji. Jadi larang regane wong lanang karo wong wedok. Mula dadi wong wedok sayang karo sing ngono. Disayang lah, diwet-wet. Karena nek sampai mati tekor lho awakmu. Urung mesti oleh ganti sing luwih apik, urung mesti kadang luwih ganas ya oleh enek iki mboten. Makanya sing wis enek di rumah sing apik-apik. Cara doyan mangan blene pitik, diwedhus blene wedhus. Ra duwe duwe ditukokne, lah ra duwe duwe ditutuwelne ladang. Itu sayang bojo. Ada Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pesanan panitia sedekah jariah nggih. Tak budai. Aku bisa mau nyampe nih, orang yang selalu gemar bersedekah akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak bisa diprediksi oleh manusia. Mula kalau sampai nih kali santri-santri pesugihan nek pengen sugih sedekah. Kula niku gemar bersedekah karena saya dulu pernah dijajai oleh kiai, nek awakmu pengen sugih setengah sedekah. Nah kebanyakan wong-wong kuwi kalau sedekah ngenteni bondone tuh. Nah, kalau ngenteni nek ngalunggar. Ngono jangan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dunia udah diberi contoh kok. Kalau Anda ingin kredit motor pakai DP enggak? Enggak mau DP. DP-nya dikene motornya boleh digowo. Sedekah niku ngoten dadi DP. DP menika apa? Gusti Allah. Karena sedekah itu banyak keterangan yang menerangkan, salah satunya orang bersedekah itu memustajabkan doa. Dungane gampang kabul. Gitu loh. Mulane ibu karo tonggo, ibu pas pengajian, sergepo sedekah. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim kalau nggak salah, wallahu fi auni abdi. Allah itu tergantung kau hambaku olehnya menolong sesama hambaku. Dan aku kata Allah akan menolong hambaku sesuai hambaku olehnya menolong kepada hambaku. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi kemudahan kita semua tergantung kita semua mudah nggak sama tetangga, sama saudara, sama temen, sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah itu menjadi tolak bala. Jadi kalau yang anda ini ingin sehat, sing mateng-mateng kuwi pengen gangsar lancar lek bayar, pengen sehat, gemar bersedekah. Pejabat ingin naik pangkat, gemar bersedekah. Gemar bersedekah. Sehingga duit pejabat pengen naik pangkat, yuk gemar bersedekah. Lo pangkatnya di Budi Gusti Allah. Kalau yang nggak punya jabatan kan nggak punya SK Pak. Kalau Bapak Camat, Bapak Kapolri, Bapak Polisi punya SK dari pemerintah ya toh. Kalau kami orang ini cari SK-nya meet Allah. Jadi tak kasih tahu rahasianya Allah gitu. Ini rahasia Allah. Gitu. Jadi pengen juga ya pokoknya dilung-lung nih. Kira-kira nimbang karet wakeh dibagi. Kalau ini ngurusi keluarga, sarai fakir miskin. Ngono, mesti enek wong larat yang bisa kuwi. Karena udah dipasang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nggak mungkin sama. Itu loh. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, siap-siap sedekah. Putih panitiane monggo moto ya Rabbi bil Mustafa, karena di situ ada kalimat balil makosidana, ya Allah sampaikan hajat saya lewat sedekah ini. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan engkau kabulkan lewat lantaran bersedekah. Allahumma amin. Muga-muga sing pejabat munggah jabatane, Allahumma amin. Muga-muga sing susah hilang susahe, Allahumma amin. Muga-muga sing larat lancar rezekine, Allahumma amin. Muga-muga sing lara sehat barokah sedekah, Allahumma amin. Muga-muga sing urung payu rabi dan payu rabi, Allahumma amin. Muga-muga bapak eling ora nambah ora sida, Allahumma. Lah ya ngoten ta, muga-muga lek sing bojone nambah bojo ora sida berkah iso takon. Ojo nambah bojo ae ruwet. Kita enggak mampu. Tapi sing wis kadung aja buat. Bojo ki nek ben loro gampang tukaran. Karena tinggal dijak siji-sijine gak nek kanca, kudune telu. Sing telu nggih adil, dijak loro sitoke gak nek kancane, dijak siji gak nek kancane. Patah. Jadi dijak loro ditinggal loro adil. Ya iso adil lho Pak Ahmad. Ini gak ngajari lho Pak Ahmad, gak ngajari. Monggo pundi Pak Panitia. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ini mah ya wasi'al karam maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi urja sawa'atuhu li kulli hawli mina awali mukahini ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli alimin awalil mutaimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ingat kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin sesama mukmin itu adalah saudara, tidak memandang golongan. Ya Pak, tidak memandang golongan, Bu. Mukmin itu saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, dan perbaikilah antar saudara-saudaramu. Maka saya simpulkan saudara itu dibagi beberapa persaudaraan.
sedulur podo-podo menungsane. Kita bersaudara, sama-sama manusia. Karena kita telah anak cucu Adam alaihi salam. Kata Nabi, "Annas kulluhum min Adam wa Adamu min turab wa fatla li arabi wala li ajami illa bitaqwallah." Seluruh umat manusia itu dari Mbah Adam. Mbah Adam diciptakan dari tanah liat. Tidak ada kemuliaan di antara kamu, baik itu suku Arab, baik sukunya non Arab, suku Ajam. Yang membedakan, yang memuliakan kamu adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Ini kita saudara, sama-sama manusia. Entah sukunya Lampung, entah sukunya Sunda, entah sukunya Batak, entah sukunya Bali, entah sukunya Madura, entah sukunya apa aja, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua, mempererat tali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah demi keutuhan merah putih, demi keutuhan negara NKRI. Ini Pak Bu. Maka kita harus cinta sesama umat manusia, saudara-saudara, sama-sama anak cucu Adam. Ini saudara, duluran podo-podo menungsane. Lek wong niku wis iketane podo-podo menungso jadi saudara. Mereka tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ibadahnya seperti apa. Tidak mereka pandang. Yang penting sama-sama manusia. Lu menungso kaya apa toh? Ya kuwi nyunggindas ya ambekan, nggih mboten? Nah, mula jenengan lek pengen dadi menungso ya iso bisa memanusiakan manusia. Cara wong iki nguwongne wong, ngajenono karo wong liya, saling menghormati sesama manusia. Maka di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, punyalah tata krama sama-sama manusia. Karena ingat, kita manusia nggak ada yang pernah kekal hidup di muka bumi, nggak ada yang hebat orang hidup di muka bumi. Gak enek sing hebat, ora enek sing sakti, yo enek sing sugih. Jajal nek wong sak nembane iki sugih, iki tak terusne sampai suwi lho Pak. Sampai ambekan iki angin sapa? Kita bernapas ini angin milik siapa? Milik Allah toh? Bukan milik hamba toh? Bikin milik mula, bukan milik manusia Pak. Hembusan napas keluar masuk ini made in Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini banyak jamaah toreko Mbak. Enten torekoe kata nopo mawon. Enten dulur-dulur toreko satoriah dereng iki. Enten Akmaliyah, Qadiriyah Naksabandia, Qadiriyah Naksabandia, Qadiriyah Khalidiyah, satoriah dereng enten. Akmaliyah enten mboten? Nah niki wis torekohmu apa wae, sing penting patokane siji. Buang sifat yang jelek, pasang sifat yang terpuji, baik dalam hati dan pikiran, baik dalam tingkah laku. Menungso ajining diri ana ing busana, ajining raga ana ing busana, ajining diri ana ing kedelai lati. Manusia dihargai dan tidak tergantung tingkah lakunya Pak Camat dan Pak Polisi. Walaupun titelnya ustadz, walaupun titelnya kiai, kalau mereka tidak berkemanusiaan dan tidak beradab, maka tidak akan dihormati sesama manusia. Amin sewu, walaupun Pak Camat, walaupun Pak Polisi, kalau nggak berkemanusiaan yang beradab, nggak disegani sama rakyat dan masyarakat, ya toh? Maka kita pakai kemanusiaan yang adil dan beradab. Insya Allah, walaupun kita itu jadi pemulung, kalau pemulung yang kemanusiaan beradab, positif, punya derajat dunia sampai akhirat, Allahumma. Itu walaupun dia itu nggak pernah pakai serban,
nggak pernah pakai sarung, nggak pernah pakai kopiah, kayak pemulung, kayak orang gila, tapi mereka berkemanusiaan yang beradab, tetap disegani oleh rakyat dan masyarakat. Allahumma, ayo kita memohon kepada Allah supaya berkemanusiaan dan beradab. Oke, sing menungso, tapi rakyat duit toto, rusak. Maka awam Jawa duwe dalil, aji ning raga ana ing busana, aji ning diri ana ing kedaling lati. Awakmu berpinter ngomongi wong, dolal dalil, pinter, ceramah, undang ngalengko, ning gak kemanusiaan beradab, ngelok-ngelokne wong, disegani mboten? Dihormati mboten? Mboten. Maka kita harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kosong oleh kotakku. Nah, setengah siji pun dia ya Pak Lurah, Pak Camat, ini bukan maksud mengejek, saya mengajak saudara-saudara semua. Baik di mana saja yang berada, ayo kita jaga keutuhan NKRI. Dan saya memberi semangat kepada pejabat pemerintah, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, amalkan Pancasila. Benar-benar kita amalkan, jangan hanya untuk label saja. Dari kalangan muslim keseluruhannya, apapun kaidah Anda, amalkan isi Al-Quran, ikuti ajaran tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus dulur-dulur Banser Ansor sing semangat, li'ikla'i kalimatillah, jangan pernah menyerah, jangan pernah meluntur satu langkah, maju terus demi kebenaran, demi kekuatan NKRI di tangan-tangan jenengan kabeh. Ikut andil mempersatukan negara Republik Indonesia. Dan umumnya pada persaudaraan PSHT, organisasi GASMI, TTKDH, andalah pager-pager NKRI. Jangan salah paham dengan sesama organisasi, jaga kerukunan. Gulai opo Arab kerah. Sekarang ini nggak ada musuh, musuhnya hawa nafsu. Maka kita musuhi diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Bila mana akan melangkah perkara yang jelek, kamu perangi dirimu. Ini salah, ini nggak benar. Itu loh Pak. Maka saya ingat kata-kata orang bijak, orang sakti itu orang yang bisa memerangi diri sendiri. Orang hebat itu orang yang bisa menasehati, ngomongi diri sendiri, bukan menasehati orang lain dan bukan mengomongi orang lain. Mula khususnya dulur-dulur PSHT dengan simbol hati bersinar, benar-benar diresiki hatimu, nafsumu. Pendekar sejati adalah yang bukan yang pecicilan, bukan yang mencari musuh, bukan yang bisa memakan orang, akan tetapi yang bisa menaklukkan orang. Sampai berjumpa, mudah-mudahan dalam keadaan iman dan Islam, Allahumma. Mudah-mudahan NKRI jaya, Allahumma. Mudah-mudahan panjang umur barokah, Allahumma. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun, mohon dukungannya. Ini ada live streaming dari timnya Bapak Kiai.